Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Ramansyah, kuliah di Universitas Negeri Padang, NIM 19060122, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan tentang resume saya, yaitu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Yang pertama adalah persoalan ekonomi. Manusia hidup dengan segala kebutuhan. Pada awal peradaban manusia, kebutuhan ini terbatas dan sederhana. Namun, dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak pula kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Di lain sisi, alat pemenuh atau pemuas kebutuhan manusia terbatas. Ketidakseimbangan ini diperlukan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu ekonomi. Beberapa persoalan pokok yang dapat diharapkan mampu dipecahkan melalui ilmu ekonomi. Persoalan tersebut yaitu bagaimana mengombinasikan sumber daya, apa dan berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan, dan bagaimana pula mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua adalah batasan. Dalam batasan ini terdapat kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan atau kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau pengelolaan suatu rumah tangga. Ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem ini dapat diartikan sebagai interaksi dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks. Dengan demikian, sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil ke dalam unit-unit ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat tidak sama, tergantung dari keputusan dasar tentang pemilihan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada beberapa keputusan yang diserahkan kepada swasta dan ada beberapa diserahkan kepada pusat. Bentuk sistem corak keputusan pertama disebut sistem liberal atau kapitalisme. Sebaliknya, sistem yang serba diatur dan dikomando oleh pemerintah disebut adalah sistem komunis. Di antara kedua sistem ekonomi tersebut masih terdapat bentuk yang lain, yaitu pergabungan antara kedua sistem tersebut yang disebut dengan sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, adat istiadat, hukum dan aturan. Berikut kesepakatan akan tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk menyerahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa tergantung dari doktrin, mazhab yang juga dipengaruhi oleh seperangkat nilai yang dianut suatu bangsa. Doktrin atau aliran pemikiran ekonomi yang dipakai ditentukan oleh kondisi lingkungan masyarakat. Setiap kelompok masyarakat di suatu tempat dan waktu menganut doktrin atau aliran ekonomi yang berbeda. Variasinya sangat banyak, mulai dari doktrin ekonomi yang dikembangkan pada masa Yunani kuno, aliran fisiokrat, klasik, neoklasik, sosialisme, dan terakhir ekonomi klasik baru. Ahli-ahli sejarah ekonomi mencatat bahwa kemajuan ilmu ekonomi berkesinambungan. Aliran-aliran baru muncul dan menyebarkan pengaruhnya, dan juga timbul masalah baru di kemudian hari yang juga memerlukan teori dan konsep baru. Karena aliran pemikiran ekonomi sangat banyak, maka diperlukan suatu pembelajaran khusus untuk mempelajari berbagai aliran pemikiran ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi secara sederhana merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perkembangan pemikiran ekonomi sejak awal peradaban masuk hingga pemikiran ekonomi masa sekarang. Yang ketiga adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ini menjelaskan tentang, yaitu pada bab 1 membicarakan beberapa hal tentang persoalan-persoalan ekonomi, batasan ekonomi, serta sistem dan sejarah pemikiran ekonomi ruang lingkup serta manfaatnya. Pada bab 2 berisi pemikiran-pemikiran dari para ahli pada masa era pra-klasik yang meliputi pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno. Pada bab 3 khusus membahas pemikiran tokoh utama kaum klasik, yaitu pemikiran Adam Smith. Pada bab 4 membahas tentang pemikiran tokoh lainnya, yaitu
David Ricardo, Thomas Malthus, dan lain-lain. Pada bab 5, pembahasan pemikiran-pemikiran tokoh sosialis komunis. Pada bab 6, yaitu membahas tentang mengetengahkan pemikiran-pemikiran sosial dan tokoh utamanya yaitu Karl Marx. Pada bab 7, dapat diuraikan berbagai pemikiran dan tokoh-tokoh sosial lainnya yang merupakan pembaharuan terhadap Marxisme, yaitu dari Lenin, kaum revisionis, dan aliran kiri buku yang diakhiri diskusi. Marx meramal bahwa suatu saat sistem liberal yang didasarkan pada mekanisme pasar akan hancur. Pada bab 8 diuraikan bagaimana pakar-pakar dari buku kubu neoklasik memetakan serangan Marx terhadap sistem liberal yang dianjurkan kaum klasik. Pada bab 9 itu membahas tentang pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh aliran pandangan ekonomi yang sedikit lari dari pemikiran jalur utama, yaitu dari aliran sejarah dengan tokoh-tokohnya seperti Friedrich List, Max Weber, dan Werner Sombart. Pada bab 10, pada bab ini didiskusikan pandangan dari tokoh-tokoh aliran lain yang disebut aliran kelembagaan dengan tokoh utamanya Thorstein Veblen dan lain-lain, dan dua teorinya tersebut mendapat perhatian lebih, yaitu teori tentang perilaku konsumen dan perilaku pengusaha. Pada bab 11 yaitu mendeskripsikan tentang pandangan-pandangan dari tokoh utama ekonomi modern yaitu Keynes. Di dalamnya dijelaskan bagaimana Keynes menanggapi peristiwa depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 30-an. Pada bab 12 dijelaskan pula pandangan dari para pendukung Keynes, baik neo-Keynesian maupun secara Keynesian. Pada bab 13, 14, dan 15 diuraikan pemikiran-pemikiran baru tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi pada tahun 80-an. Pada bab ketiga bab tersebut, pemikiran dari aliran monetaris dan pandangan dari aliran sisi penawaran dan pemikiran aliran ekspektasi rasional. Pada bab 16 dan bab terakhir itu melihat ke belakang dengan menyaring pemikiran yang telah dibicarakan atau kesimpulan dari keseluruhan bab di atas. Yang terakhir adalah manfaat mempelajari sejarah pemikiran ekonomi. Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi dan sistem perekonomian tersebut, kita akan mengetahui teori yang digunakan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tertentu, kebaikan dan kelemahan dari tiap pendekatan yang digunakan. Semua itu diperlukan sebagai dasar mengambil keputusan yang digunakan. Keputusan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dalam negeri, baik pada masa sekarang maupun masa depan. Sekian dari hasil resume saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.